Kita di Sulawesi Tengah mempunyai objek vital nasional dan objek-objek tertentu itu sangat banyak sekali. Itu jumlahnya ratusan. Dan kalau untuk objek vital nasional di sini kita mempunyai 3 objek vital nasional bidang migas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam presisi. Hai Sobat Humas, saya Bribka Musdalifa. Senang sekali dapat berjumpa kembali di podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah. Sobat Humas, di podcast kali ini kita akan membahas tentang menjaga objek vital, menjaga stabilitas daerah. Dan telah hadir di ruang podcast kali ini seorang narasumber. Beliau adalah Kasubag Renmen Ditpam Ovit Polda Sulawesi Tengah, Bapak Komisaris Polisi Suyono Eskom. Baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Mbak Musdalifa. Baik Bapak, sebelumnya terima kasih telah hadir di podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah. Mungkin dapat diceritakan Bapak sejak kapan Bapak berdinas di kepolisian serta riwayat tugas sejak menjadi anggota Polri, Bapak silakan. Terima kasih diberikan kesempatan ini. Untuk pertama, tentang kapan saya bertugas di kepolisian, saya lulusan Bintara tahun 95-96, kalau yang sering dikenal itu Angkatan 14 atau IKABAMAS. Itu saya dulu mendaftar di Jawa Tengah, namun pendidikan di Makassar, di SPN Batua, terus kemudian penugasan kebetulan pas Polda Sulteng dibuka, untuk menjadi Polda dari Powil, dia jadi Polda dan kami ditugaskan di sini dari tahun 96. Terus kemudian kami bertugas dulu di Direktorat Pendidikan dan Latihan Polda Sulteng. Terus dari tahun 96 sampai 2004 kami dipercaya untuk mengawali pembukaan SPN Labuan Panimba tahun 2004 sampai dengan tahun 2010. Di tahun 2011 kami diberikan kesempatan untuk pendidikan perwira di SIP Stokpa Sukabumi. Setelah lulus 2011 itu ditempatkan di Direktorat Pengamanan Objek Vital. Kebetulan Satker baru sampai sekarang. Baik Bapak, cukup lama juga ya Bapak? Alhamdulillah dipercaya. Baik. Baik Bapak, berkaitan dengan tema kita kali ini, yaitu menjaga objek vital, menjaga stabilitas daerah. Mungkin dapat dijelaskan Pak, yang dimaksud dengan pengamanan objek vital dalam konteks tugas kepolisian, Bapak silakan. Ya, terima kasih. Di sini emang Direktorat Pengamanan Objek Vital adalah satker, termasuk satker yang baru di dalam kepolisian. Satker ini terbentuk atas dorongan dari berbagai lembaga dengan kementerian karena harus ada kesatuan yang memang mengurusi tentang pengamanan objek vital. Nah, kebetulan di tahun 2010 melalui Perkap 10 tahun 2010 tentang organisasi Polri, perubahan organisasi Polri, di situ Ditpam Ovit lahir tahun 2010 itu. Waktu itu masih nginduk di Sabara, terus kemudian di 2011 baru dipisah karena sudah ada DIPA itu. Nah, pengamanan objek vital kenapa harus dilakukan? Karena memang objek vital ini sangat penting. Sebelumnya itu kami jelaskan dulu bahwa objek vital di sini yang kita amankan itu ada 2 kategori, yaitu objek vital nasional dengan objek tertentu. Nah, ini objek vital nasional ini adalah satu tempat, kawasan atau bangunan atau tempat usaha ini yang memproduksi untuk hajat hidup orang banyak. Kemudian dia bernilai strategis bagi negara dan menjadi pendapatan negara.
menjadi pendapatan negara. Kemudian objek vital tertentu itu adalah satu badan, kawasan, tempat, bangunan, dan lain-lainnya yang dikelola oleh badan usaha atau badan usaha negara atau swasta. Itu yang namanya objek vital tertentu. Nah, kenapa ini harus diamankan oleh Polri? Karena memang objek vital ini sangat-sangat mempunyai nilai strategis bagi negara. Nah, di situ Polri yang diamanahkan oleh negara melalui Kepres 63, yaitu tentang bantuan pengamanan objek vital nasional, di situ berkewajiban untuk pengamanan tersebut. Jadi dititik beratkan tugasnya polisi untuk penanganan objek vital itu sendiri. Untuk objek vital sendiri, Pak, bisa menjadi sasaran utama dalam gangguan keamanan atau konflik sosial? Objek vital ini khususnya objek vital nasional yang memang karena nilai strategisnya itu dia akan menjadi sasaran utama baik untuk ancaman gangguannya. Ini karena dampaknya itu memang bisa membuat kekacauan di masyarakat atau bahkan sampai negara kita. Karena nilai strategis itu tadi. Misalnya terjadi kekacauan ini hambatan untuk migas. Dalam penyaluran migas ada hambatan itu pasti akan kacau dari negara kita. Terus kemudian misalnya pasokan itu tidak lancar sehingga akan mengakibatkan ke kehidupan masyarakat banyak. Nah, ini memang itu menjadi sasaran utama bagi ancaman-ancaman kriminal untuk di objek vital ini. Baik, Bapak. Sejauh mana peran objek vital mempengaruhi stabilitas ekonomi dan sosial di daerah Bapak, khususnya di Sulawesi Tengah? Kita di Sulawesi Tengah mempunyai objek vital nasional dan objek-objek tertentu itu sangat banyak sekali. Itu jumlahnya ratusan. Dan kalau untuk objek vital nasional di sini kita mempunyai 3 objek vital nasional bidang migas. Itu ada di di Bage, di Kabupaten Bage. Nah, itu migas ini misalnya nih dalam produksi itu terjadi satu resiko, jelas ini akan menghambat produksi dari objek vital itu, sehingga kalau terhambat itu maka akan menjadi penghambat juga dalam kehidupan masyarakat, karena pasokan gas yang ke masyarakat pasti akan macet kan, Mbak, itu. Jadi itu pasti terhambat. Jadi itu berdampak pada ekonomi, khususnya kepada masyarakat UMKM lah ini yang banyak memerlukan pasokan gas itu, tabung itu. Nah, kalau untuk kita dari Luwuk itu pasokannya bisa seluruh Indonesia. Jadi mungkin kalau itu terganggu, terancam, ya bisa stabilitas nasional, bisa ini. Dan khususnya kalau untuk di Sulawesi Tengah, ya akan begitu berdampak sekali, karena memang ini juga menjadi pendapatan utama daerah. Itu. Baik, Bapak. Selain di Bangkep tadi, mana lagi objek vital nasional ini, Bapak? Ya, selain di Bangge, kalau Bangge itu objek vital nasional bidang migas, terus kemudian di Morowali. Di Morowali adalah objek vital nasional untuk pertambangan, khususnya tambang nikel. Nah, itu di Morowali ini ada 3 objek vital nasional. Kemudian satu lagi ada di Poso, itu objek vital nasional juga bidang energi. Baik. Gitu, di Poso energi itu. Baik, Bapak, untuk objek vital sendiri, seperti apa gambaran umum kondisi pengamanan objek vital di Sulawesi Tengah saat ini, Bapak? Silakan. Ya. Kalau untuk saat ini kondisi pengamanan di objek vital di seluruh wilayah Sulawesi Tengah berjalan dengan baik, Pak. Ya, memang
ada kendala artinya dari perkembangan wilayah yang dipengaruhi oleh industri itu pasti akan banyak memberikan dampak baik yang positif maupun negatif. Namun sampai saat ini kepolisian oleh Polda Sulteng bisa memberikan pengamanan yang baik. Artinya ini juga terus kita meningkatkan dalam pelayanan khususnya dalam pengamanan objek vital. Baik Bapak, adakah kejadian atau ancaman nyata yang pernah terjadi dan menjadi pembelajaran penting bagi Polda Sulawesi Tengah khususnya dalam hal pengamanan objek vital ini Bapak? Ya kalau ancaman nyata selama ini yang sudah terjadi, baik. Itu contohnya kayak kemarin GNI. Ya, yang terjadi agak kerusuhan antar karyawan TKA dengan TKI itu dengan karyawan lokal, terus kemudian di IMIP yang meledaknya tungku ITSS itu akibat penerapan dari SOP yang tidak benar, terus kemudian ya kemarin yang di CPM ini yang dekat dengan kita ya, antara warga dengan perusahaan, nah, itu kan ancaman-ancaman yang sudah nyata yang terjadi ya banyak. Terus kemudian kalau untuk khususnya di Palu tragedi 28 September 2018 itu juga kemarin kan membludaknya penjarahan kepada objek-objek vital itu juga itu ya ini. Baik Bapak, di antara objek vital yang telah disebutkan tadi Bapak, mungkin objek vital mana yang saat ini dianggap paling rawan dan perlu pengawasan ekstra dari khususnya petugas kepolisian? Ya, kalau untuk saat ini memang yang paling rawan kita adalah di objek vital yang ada di Morowali dengan di Morut, di pertambangan itu karena sangat banyaknya karyawan padat, terus kemudian dari sisi Pemda belum mampu untuk menyiapkan peralihan itu. Harusnya bergerak bersama-sama, Pemda menyiapkan, mengedukasi masyarakat dari yang masyarakat bertani, nelayan, berkebun, berpindah ke masyarakat industri. Nah ini juga harus sama-sama. Dan Polri sebagai pendukung utama dalam pengamanan dibantu oleh TNI dan pengamanan internal untuk mencapai itu. Tapi memang ini yang paling rawan di sana Pak, karena memang cukup padatnya karyawan yang ada di sana. Bagaimana pendekatan preventif yang dilakukan di Ditpamofit dalam melindungi objek vital Bapak? Ya, untuk saat ini kita selalu intent kepada masyarakat sekitar. Baik. Pada masyarakat itu pendekatan preventif kita ya melalui sambang, melalui patroli, kan, melalui ini. Tapi yang paling banyak kita lakukan bahwa kita dalam pengamanan ini jangan hanya menjadi pemadam kebakaran, tapi kita harus mampu bagaimana menyelesaikan konflik itu sebelum terjadi, yaitu hingga kita selalu melakukan patroli sambang, dialog dengan masyarakat sekitar agar masyarakat tahu benar arti pentingnya objek vital di wilayah Sulawesi Tengah ini, sehingga sama-sama kita menjaganya, karena ini investasi yang ada di Sulawesi Tengah ini sangat luar biasa, Mbak. Baik Bapak, apakah Ditpamofit menggunakan sistem pengamanan berbasis teknologi modern dan sejauh mana efektivitasnya Bapak? Silakan. Untuk saat ini kita masih mengembangkan itu. Memang dalam pengamanan objek vital ini kita selalu mengembangkan juga Pak, sesuai dengan IT, perkembangan zaman lah sekarang ini kan. Kita harus mengikuti itu, karena kalau tidak kita ketinggalan.
Nah, untuk saat ini Ditpamovit memang lagi mengembangkan e-Ovit itu, sistem pelaporan berbasis aplikasi, yang ini juga lagi dikembangkan. Alhamdulillah kemarin munculnya memang dari Polda Sulteng, dari Ditpamovit, dan saat ini lagi digodok di Mabes Polri untuk bisa digunakan seluruh Indonesia. Ini memang aplikasi ini memang luar biasa karena di situ terdapat juga nanti sistem button panik button, ya. Baik. Sehingga bisa menginformasikan lebih cepat jika terjadi resiko-resiko di lapangan. Dalam situasi darurat atau insiden, Bapak, bagaimana prosedur respon cepat yang dijalankan oleh pengamanan objek vital ini, Bapak? Kita dalam memberikan pelayanan terhadap ini di situasi kontingensi. Iya. Nah, kita dari mulai MOU kita ada namanya PKT, yaitu pedoman kerja teknis. Nah, di situ kita sudah tuangkan dalam kondisi aman, di kondisi hijau, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana pengamanannya, teknisnya bagaimana, itu sudah diatur di dalam PKT itu. Terus kemudian di kondisi rawan, di kondisi kuning kalau kita menyebutnya itu, antara pengelola dengan Polri, dengan pengamanan internal ini bekerja sama. Nah, ada teknisnya itu. Terus kemudian dalam situasi rawan atau kontingensi atau kerusuhan itu juga sudah diatur di situ. Jadi tingkatan-tingkatan tindakan dari mulai situasi per situasi meningkat dari tahap per tahap memang kita sudah uraikan di dalam PKT sampai bagaimana nanti penanganan kontingensi. Pak Kapolda memerintahkan jajaran melalui Bapak Karoop untuk melaksanakan pengamanan di dalam kontingensi itu. Untuk itu, Bapak, bagaimana keterlibatan perusahaan pemilik objek vital dalam mendukung pengamanan, Bapak? Kalau dari pemilik atau pengelola objek vital, memang di situ salah satunya dari sistem manajemen pengamanan adalah komitmen dan kebijakan pimpinan perusahaan itu. Jadi di situ dari stakeholder yang ada, dari mulai seluruh pimpinan teratas sampai ke bawah, itu adalah bertanggung jawab sama dalam hal pengamanan ini. Jadi tidak dibebankan kepada pengamanan internal, security atau satpam itu, ataupun kepada Polri saja. Jadi seluruhnya itu bertanggung jawab. Nah, ini di dalam sistem pengamanan itu harus tertuang jelas, sehingga keterkaitan stakeholder yang ada itu semua saling membantu, Mbak. Jadi tidak ada yang nanti dia tidak kena dalam pengamanan itu sendiri. Baik, Bapak, untuk masyarakat, apa bentuk peran aktif masyarakat yang bisa membantu dalam pengamanan objek vital, Bapak? Selain yang sudah disebutkan tadi. Kalau kita dalam masyarakat yang selama ini kita bersama-sama, jadi tentunya yang pertama adalah satu, masyarakat itu mendukung dulu dan mendukung berjalannya investasi ini dengan masyarakat di sekitar objek itu tidak melakukan demo-demo, tidak melakukan pemalangan, tidak melakukan artinya hal-hal yang bisa menghentikan operasional objek vital itu sudah sangat mendukung sekali. Namun di sini ada memang yang kita kembangkan adalah kelompok-kelompok masyarakat yang memang benar-benar kita ajak untuk bersama-sama mengedukasi kepada masyarakat lain atau masyarakat yang ingin bekerja di wilayah objek vital itu, sehingga tidak akan memberikan gangguan terhadap masyarakat terhadap objek vital itu. Baik, Bapak. Sejauh mana koordinasi Ditpamovit dengan aparat daerah seperti Satpol PP, BPBD atau pemerintah kabupaten atau kota, Bapak? Silakan. Kalau koordinasi kita selama ini kita sih melakukan
koordinasinya terhadap Pemda, misalnya kita mengunjungi ke Naker-Trannya itu, terus kemudian ke permodalan, terus ini dinas-dinas yang terkait mengenai hal-hal yang permasalahan yang ada di objek vital. Baik. Nah ini terus ya kalau kita di sini karena juga di Pamovit ada objek vitalnya adalah pariwisata, itu juga kita melakukan di dinas pariwisata termasuk teman-teman dari Satpol PP, semua itu untuk ikut menjaga itu semua. Baik Bapak, apa kualifikasi atau keahlian khusus yang dibutuhkan personil Ditpamovit? Personil Ditpamovit ini sesuai dengan Perkap 13 dan Perpol 3 itu harus mempunyai kualifikasi ya standarnya polisi umum lah. Tapi kalau yang mau ditugaskan karena dalam pengamanan objek vital itu menggunakan SENPI, jadi mereka minimal 2 tahun berdinas, terus kemudian menguasai ya hanya keterampilan polisi dasar lah, misalnya patroli, turjawali itu, terus kemudian pembuatan laporan polisi, laporan informasi, terus kemudian bela diri, menembak harus kelas 3, terus kemudian menguasai regulasi tentang kepamovitan. Terus ada spesifikasi yang lebih tinggi lagi untuk di Pamovit karena di situ ada audit. Nah, itu harus sertifikasi audit. Karena di sini ada subdit kita audit khusus untuk mengaudit sistem manajemen pengamanan. Nah, itu yang ini harus bersertifikasi. Terus kemudian kalau di VIV-nya untuk pengawalan itu juga harus anggota-anggota itu juga harus tersertifikasi untuk bidang VIV. Seperti yang Bapak sudah sampaikan tadi ya, kualifikasi atau keahlian khusus yang dibutuhkan personil di Pamovit. Seberapa sering Pak pelatihan ataupun simulasi dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan? Kalau kita sendiri di kesatuan kita di Mako Pamovit memang hampir tiap bulan kita laksanakan latihan itu, baik untuk masalah ketangkasan lapangan atau keahlian misalnya bela diri dan tentang pengaturan, terus kemudian untuk masalah regulasi kita juga latihkan terus kemudian menembak. Kalau menembak ini kita karena keterbatasan itu kita 6 bulan sekali, terus di objek sendiri, di objek vital sendiri mereka itu juga selalu melakukan latihan itu. Jadi ada yang latihan memang hanya Polri dengan security ya, tentang masalah bela diri terutama, terus kemudian penanganan tipiring lah, penanganan TKP itu untuk TPTKP, terus kemudian latihan gabungan. Latihan gabungan itu untuk membiasakan jika terjadi kontingensi. Nah ini juga kita baru rencanakan kemarin dengan atas izin Pak Dirpamovit kemarin dengan Pak Dansat Brimob. Nah, kita dalam waktu dekat akan mengadakan latihan gabungan bersama untuk penanganan kontingensi ini. Untuk latihan itu bisa dijelaskan seperti apa Bapak? Nah itu kan nanti kita akan melaksanakan latihan itu kan kontingensi. Jadi tadi yang tahapan tadi yang saya jelaskan di depan tadi, nah itu nanti kita masukkan dalam rek atau skenario, terus kemudian sampai terjadinya kontingensi atau ada kerusuhan massal di sana. Jadi dalam penanganan dari mulai security, PAM internal, terus kemudian pelimpahan kepada Polri, terus kemudian lintas ganti kepada Brimob untuk penanganan itu. Nah, nanti memang melibatkan banyak stakeholder, termasuk nanti pemadam, kesehatan dari dinas kesehatan, semua itu Mbak. Itu yang kita rencanakan. Baik, menurut Bapak nih,
Apa konsekuensinya jika pengamanan objek vital diabaikan? Pengamanan objek vital diabaikan ya jelas ini sangat-sangat nanti akan mempengaruhi tadi stabilitas ekonomi dan keamanan itu terutama yang di Sulawesi Tengah ini. Baik Bapak, dalam konteks jangka panjang, bagaimana arah kebijakan atau pengembangan Ditpam Ovit di Polda Sulawesi Tengah? Saya pribadi ya, dari sendiri saya kalau melihat dari ini untuk ke depan, memang Pak Ditpam Ovit adalah salah satu satker yang mungkin saat ini memang sangat diperlukan dalam kondisi sekarang ini. Karena selain tadi tentang masalah stabilitas secara keamanan di sana, ini sangat menjadi sumber pendapatan negara. Baik. Karena dari pengamanan objek vital itu melalui peraturan pemerintah nomor 76 tahun 2017 itu bahwa pengamanan objek vital nasional ini masuk dalam PNBP. Nah, karena itu Satker Pamovit saat ini sangat-sangat dibutuhkan itu, Mbak. Karena memang untuk Polda Sulteng kita Pamovit ini yang di SP-nya itu 123 ini memang sangat kurang karena banyaknya objek vital yang menginginkan yang menginginkan untuk diamankan, dan itu mereka memang sangat membutuhkan jaminan pengamanan itu demi operasional investasi itu. Nah, saat ini kami sendiri sudah meminta bantuan kepada satker-satker yang lain, Sabara, Brimob, lalu lintas, Polair dan sebagainya itu. Ini yang tergelar saat ini 400 lebih lah personil itu. Itu pun masih kurang karena masih banyak objek vital yang memang meminta kita untuk membantu mereka dalam pengamanan. Nah, untuk kedepannya itu ya kalau saya pribadi menginginkan bahwa Ditpam Ovit Polda Sulteng bisa direstruktur untuk bisa ada penambahan personil yang lebih besar, artinya dinaikkan tipe karena beban kinerja Ditpam Ovit yang begitu cukup besar di Sulawesi Tengah ini. Dan mungkin bisa jadi mengingat kebutuhan untuk pengamanan objek vital bertambah ya? Iya, itu karena itu tadi beban kinerja kita yang itu. Karena permintaan itu banyak, Pak. Kan kita ukuran kita saat ini untuk ini ya dalam waktu dekat keberhasilan itu kan banyaknya objek vital yang meminta itu. Berarti objek vital yang kita sudah amankan itu mungkin kan dilihat kayaknya bagus, aman begitu dia, sehingga banyak objek vital yang datang ke kita untuk meminta itu. Dan ini kami informasikan juga. Baik. Untuk saat ini dari tadi yang kita ada namanya audit SMP, audit sistem manajemen pengamanan itu akan yang menilai adalah dari Korsabara Baharkam. Jadi di sana. Dan itu akan menentukan sistem manajemen pengamanan di objek itu dapat nilai sertifikat emas di perusahaan itu, perak atau perunggu. Nah, kebetulan di salah satu objek vital nasional kita di Luwuk, itu PT Dongi Senoro LNG itu di Luwuk itu, saat ini memegang nilai tertinggi nasional. 2 tahun berturut-turut ini itu yang nilai. Makanya berkaca dari itu dan di SLNG saat ini memang sangat-sangat kecil sekali dalam gangguan keamanannya, Mbak. Karena itu ya ini wujud keterpaduan kesemuanya dari kita Polda Sulteng bersama pengelola itu memang mau komitmen tadi bersama untuk menciptakan keamanan itu. Baik Bapak, sebelum mengakhiri podcast kita kali ini, apa pesan dan harapan yang ingin disampaikan kepada publik terkait pentingnya menjaga objek vital sebagai bagian dari menjaga daerah kita? Silakan Pak. Iya. Jadi kami sampaikan kepada mungkin masyarakat Sulawesi Tengah dan
agar kita bersama-sama untuk menjaga keamanan objek vital yang ada di lingkungan kita masing-masing. Karena objek vital yang ada di daerah kita ini sangat-sangat kita butuhkan, artinya untuk pembangunan dan untuk peningkatan ekonomi, dan untuk memajukan dan untuk mensejahterakan masyarakat seluruhnya dan membantu untuk menunjang penguatan ekonomi nasional. Jadi kita perlu bersama untuk menjaga itu. Tidak gampang untuk suatu daerah itu mendapatkan investasi yang besar seperti di Sulawesi Tengah ini, Pak. Baik, Bapak. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bapak telah hadir di podcast Presisi Polda Sulawesi Tengah dan sudah memberikan informasi kepada Sobat Humas tentang menjaga objek vital, menjaga stabilitas daerah. Demikian podcast kita kali ini bersama Kasubag Renmin Ditpam Ovit Polda Sulawesi Tengah, Bapak Komisaris Polisi Suyono Eskom. Baik Sobat Humas, saya Bribka Musdalifah dan kru yang bertugas pamit undur diri sampai berjumpa lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam presisi.